Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 Desember 2022. Malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Edisi 14 Desember 2022 ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk, tapi ada beberapa yang tidak bisa saya jawab ini terkait rekomendasi saham properti ini saya nggak tahu. Silahkan ketikkan saham apa yang menarik untuk dibahas gitu saja ya. Jadi sebutkan satu saham ya. Kalau kita bahas sektor itu edisi khusus yang kita juga sudah tentu saja kita sudah pelajari. Nanti kalau kita bahas properti kan banyak sekali gitu misalkan ya. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa ya dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Baik, langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita awali dari IHSG seperti biasa. Hari ini IHSG kembali turun. Hari ini turun 0,73%. 0,73% ini adalah lanjutan penurunan setelah IHSG mencapai 0,3 atau target pullback terdekatnya di 6844, dan dengan penutupan sesi siang tadi ya, saya lihat penutupannya cukup kurang terlalu bagus ya, karena drop ya atau gap down di penutupan ya, di closing. Nah, ini yang kemungkinan besar akan menyebabkan IHSG akan melanjutkan pengujian support yang sudah ada, support terbarunya yaitu di 6680-an atau 6700. Ini bisa diuji kemungkinan ya besok gitu ya, dengan target turun yang seperti yang sudah saya sampaikan di Stockholm ya, Stockholm minggu ini yang Bapak Ibu mungkin sudah baca di website kami. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama kita ambil dari bawah. ASUS target turun selanjutnya di berapa kira-kira? Baik, kita coba lihat. Oke. Oh, sudah melewati target turun sepertinya ya. Kita coba cek ini di jangka menengah panjang ya. Nah, ini dia ya. Double top, neckline ditembus, meluncur ke bawah ya ASUS. Dan saat ini sepertinya sudah breakdown juga dari support 500 ya. Ini 500 ini adalah support, dan berarti potensinya adalah turun lanjut ya. Mari kita coba lihat target turunnya berapa, kelanjutannya ke berapa ya, karena belum ada tanda-tanda reversal atau potensi reversal gitu ya. Sekarang ini 0,7 ya, kalau ditembus berarti potensi turun berikutnya kita bisa ambil dari wave terakhir yang dibentuk. Wave-nya wave yang minor ya, wave minor. Sepertinya juga sudah mencapai 1,6 oh belum, 2,6 ya, kemungkinan ke angka, mohon maaf ya, agak jauh ya, di 290 atau 300 ya. Ini kemungkinan bisa perlahan ke sana karena ini turunnya juga perlahan. Sampai dengan saat ini belum ada reversal ataupun pembalikan arah, tanda-tanda untuk pullback pun ini juga kemarin sangat lemah ya, dan muncul tekanan jual yang cukup signifikan ya. Ini volume transaksinya meningkat cukup besar ya, jadi tekanan jual masih besar untuk ASUS. Biasanya apabila tren turun itu mulai akan melandai atau mulai akan ada reversal, itu ditandai dengan turunnya volume transaksinya atau mulainya tekanan jual itu terlihat lemah atau sudah mulai mereda tekanan jual itu. Sedangkan ASUS ini justru karena efek dari breakdown 500 ini ya, ini muncul 3 perdagangan terakhir ini cukup signifikan ya, atau 3 minggu terakhir ya. 3 minggu terakhir ini weekly ya, ini weekly, 3 minggu perdagangan terakhir ini ya. Tuh, jadi untuk masuk di saham ini mungkin harus tunggu untuk swing jangka pendek, dan saat ini belum ada karena juga turunnya hari ini dengan volume yang cukup signifikan, sehingga ya kalau bisa tunggu di harga yang lebih rendah kenapa tidak ya. Ya coba di 400 besok bagaimana, karena 400 saja juga biasanya ada rebound di situ, tapi kita coba lihat karena transaksi hari ini cukup besar ya.
tekanan jualnya. Jadi ini turun 2% aja ya, 2,8. Ini turunnya pelan-pelan, ini justru bisa lama ya kalau turun pelan-pelan. Ya, yang bagus itu turun cepat, dia reboundnya juga bisa besar. Ya, ini masalahnya ini turunnya perlahan. Ya, gitu. Ini turunnya perlahan. Jadi ini harus ya kalau punya modal di atas dan punya harapan untuk balik ke sana ya belum bisa seperti itu ya. Misalkan punya, tapi kalau mau trading, baru mau trading, sepertinya coba tunggu di 400, kalau nggak kuat tunggu aja di 290-an ini ya. Seperti itu. Selanjutnya bahas Breeze. Untuk invest bisa masuk di harga berapa? Untuk invest pertama-tama tentu saja yang harus kita lakukan adalah mengecek fundamentalnya. Dulu sudah ada yang pernah nanya ya, saham Bank Syariah Indonesia ini dulunya Bank BRI Syariah ya, dimana kinerjanya ini setelah merger ya tentu saja naik signifikan ya. Artinya kita belum bisa pelajari dalam time frame yang panjang karena ini baru beberapa tahun ini ya, belum ada 5 tahun ya. Dan so far pertumbuhannya relatif tipis. Di 2021 hanya 4%. Kemudian operasionalnya tumbuh 30%, oke. Bottom line tumbuh 38%. Secara profitabilitas nanti kita coba lihat, kita compare dengan BTPS ya. Kita coba lihat untuk bagus mana gitu kan. Nah, ini NPM-nya di angka 19, 20 ya, berkisar 20 sampai dengan 19 ya. Ini kuartal 1, 2, 3. Kalau untuk tahunan di 2020 net marginnya hanya di angka 11, 15 ya, 11, 15. Dan tahun ini kemungkinan bisa ke angka 19 tadi ya. Oke, kita coba compare dengan BTPS. Apakah bagus Breeze atau BTPS gitu ya, secara profitabilitas ya. Ini tentu saja ya kita harus lihatnya. Nah, ini ya, kita harus tahu bagaimana melihat ini tuh marginnya tebal atau tidak gitu ya, profitabilitasnya tinggi mana gitu ya. Kalau kita invest kan seperti itu, kita tuh punya uang kan, kita nggak mungkin beli semua kan, kita harus milih salah satu yang terbaik gitu loh, yang terbaik dari yang terbaik kalau bisa gitu ya. Nah, karena invest ini komitmen jangka panjang, tidak hanya kenaikan harian, kenaikan mingguan, tapi ini masalah kita membeli sebuah bisnis yang baik, bisnis yang tumbuh, bisnis yang berdaging atau memiliki profitabilitas yang besar. Nah, ini secara konsisten jauh sekali. Bahkan setelah merger tidak bisa dibandingkan. Ini karena jauh. Angka kepala 3 dengan masih kepala 1 saat ini ya. So, ya BTPS saat ini masih secara fundamental, kalau saya masih akan memilih BTPS. Kalau kita, ini baru 2 ya. PNBS seperti apa saya belum lihat ya. Bank Syariah yang lain ya. Kita lihat BTPS dan Breeze ini, misalkan ini permisalan ya. Ini sudah jelas Breeze ini ya belum masuk gitu ya. Nah, kembali ke Breeze. Di harga berapakah kalau mau masuk secara teknikal gitu. Kalau kita mau buta lah, kita ngelihat pokoknya Breeze, beli Breeze lah, mau fundamentalnya seperti apa kek gitu, mau belinya Breeze aja gitu. Nah, sedangkan fundamentalnya seperti itu dan teknikalnya juga kebetulan memang tidak terlalu baik ya, tidak terlalu baik. Kenapa begitu? Dia pestanya sudah selesai nih, pestanya sudah selesai gitu. Pestanya seperti ini ya, sudah selesai. Mirip-mirip seperti Anda mungkin ingat Pepro sebelum nyungsep ke 50. Saya nggak mau bandingin ini juga akan ke 50, enggak. Tapi ini adalah sebuah pola ya, sebuah pola dimana itu kalau selesai seperti ini ya, turun perlahan seperti ini. Pepro itu sebelum ke 50 ya, seperti ini loh ya. Jadi perlu diingat, ini sudah selesai atau belum, kita harus tahu. Jangan sampai kita masuk ketika sudah selesai, kita cuci piring. Bahkan even itu kita invest ya, invest itu kita harus melihat pesta itu baru akan datang mungkin tahun depan, 2 tahun lagi. Itu kalau ini sudah terjadi, kita mau berharap apa gitu? Kalau kita mengharapkan capital gain ya, sekali lagi
Nah, sedangkan secara fundamental tidak menarik karena masih ada yang lebih baik, gitu. Nah, secara teknikal juga ini slowly ke bawah, gitu ya. Jadi saat ini ya, kalau dia bisa, Breeze bisa, mungkin dia bisa naik lagi. Kalau dia bisa naik di atas 1600, itu pandangan saya untuk teknikalnya ya. Kenapa begitu? Dia jelas konsolidasi ini sekarang. Dan ini kalau dia breakdown breakdown dari support konsolidasi ini, dia bisa nyungsep ke bawah. Ya, ini efek dari cuci piring ya. Ya, ini adalah bagian distribusi, pola distribusi ya. Pola distribusi. Seperti halnya SMDR kemarin yang kita bahas. Kemudian pola seperti Arto. Ya, jadi siklus saham itu ada siklusnya. Kalau siklusnya sudah selesai, jangan. Ya, kalau Anda tahu, kalau Anda sudah analisis, inilah bagian dari distribusi, ya jangan dipaksakan masuk. Nah, itu tadi tanda-tandanya Breeze ini akan berpesta lagi. Bisa aja terjadi, bisa. Tapi kemungkinan kecil ya. Nah, kalau dia mau berpesta lagi paling enggak di 1600 ke atas. Kalaupun dia ternyata menipu atau false ya, bahasa teknikal false break atau sebagainya, Anda bisa proteksi itu dengan minim ya. Dia kalau kembali ke area konsolidasi, Anda bisa distribusi lagi gitu kan. Kenapa begitu? Kok seperti trading? Tapi ya karena ini memang sudah seperti ini, dan ini transaksinya terus menurun ya gitu. Gitu. Jadi pandangan saya seperti itu ya untuk Breeze. Ini menurut saya loh ya, bisa benar bisa salah, jadi silahkan Anda analisa lagi. Mungkin fundamentalnya Anda compare dengan yang mana, silahkan. Tapi ya kita compare apple to apple ya. Kalau bank syariah ya bank syariah, nggak bisa Anda compare Breeze dengan misalkan bank konve seperti BRI ya, BMRI seperti itu ya gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Terima kasih banyak pembahasan selama ini. Saya suka gaya Pak Yev yang jujur, lugas, dan menguasai materi. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang yang mungkin memiliki semangat belajar juga. Dan juga apa yang saya sampaikan di F-Talk ini, Bapak Ibu juga harus kembangkan lagi ya, karena ini kita hanya mengomentari, dan apa ada yang komentar di situ kita bahas gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengembangkan lagi juga ya. Jadi jangan puas hanya menonton saya, tonton lagi yang lain-lain yang mungkin lebih baik dari saya, banyak ya. Gitu. Malam Pak, tolong compare saham TINS dan Antam, kira-kira saham mana yang lebih menarik untuk diinvest? Sepertinya dulu kita sudah ya, Inco, Antam, TINS. Kita coba lihat datanya aja ya. Kita coba compare Antam. Dilihat dari pertumbuhan dulu. Pertama, pertumbuhannya pertumbuhan dari Antam ini di tahun 2022 ini sepertinya ya bertumbuh ya saja. Ini pertumbuhan secara global ya. Emiten-emiten tambang itu memang siklusnya sedang tumbuh sekarang ini karena siklikal ya. Entah itu mineral ataupun energi ya. So ya, kalau kita bicara pertumbuhan di sini memang Antam tumbuhnya 40-an ya, 40% di 2021, kemudian operasionalnya 66%, ya masih di bawah 100% ya. Gitu, masih di bawah angka 100. Biasanya umumnya tumbuhnya bisa ratusan persen ya. Gitu. Nah, ini cukup moderat kalau ukuran untuk cyclical ya. Ini cukup moderat, apalagi tahun 2020-an sempat turun juga ya. Nah, ini untuk Antam 60-an ya. Tadi kita lihat pertumbuhannya. TINS tidak susah kok kita melakukan studi komparasi ya. Anda kumpulkan data-datanya, terus kemudian buat tabel, Anda kan bisa menilai dengan objektif gitu. Nah, TINS ini pertumbuhannya turun ya. Untuk revenue operasional pertumbuhannya ratusan persen, kemungkinan ya disebabkan adanya ya kenaikan, tidak hanya kenaikan tapi di sini efisiensi juga terjadi, sehingga operasionalnya meningkat cukup signifikan di saat siklus naik. Dan ini sebelumnya adalah minus ya, dia rugi posisi 2 tahun terakhir ya.
Di sini dia sempat mengalami kerugian, kemudian ya ini rugi ya 2 tahun terakhir, dan kemungkinan di tahun ini positif. So ya kalau saya harus milih, mungkin Antam masih dilihat dari pertumbuhannya paling tidak dia tidak pernah rugi ya. Sementara ini untuk pertumbuhan seperti itu. Kemudian untuk profitabilitas, kita lihat profitabilitasnya ini harusnya tebal ya. Nah ini pertumbuhannya seperti itu. Tadi Tins ya kurang terlalu bagus kalau menurut saya. Sepintas ya, ini sekali lagi sepintas, Bapak Ibu harus lihat secara detail pertumbuhannya itu. Yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan revenue dan operasionalnya ya. Dan kalau kita lihat dari marginnya atau profitabilitasnya ini cukup rendah. Coba kita lihat Antam ini bahkan di bawah 10 ya, di bawah 10. Kemudian untuk Antam, jadi ini ya kurang terlalu bagus ya. Untuk Tins, untuk Antam ini juga hampir-hampir mirip-mirip ya, tipis-tipis ya. Coba kita lihat Inco ya. Kenapa Antam dan Tins ya? Mungkin Inco masih memberikan daya tarik yang lebih baik. Kita coba lihat ya. Nah ini ya, lihat ya, kenapa Peer dan Pierce memilih Inco dibandingkan Antam dan Tins ya. Tapi kalau disuruh milih antara Tins, tidak ada opsi Vale di situ ya, saya akan pilih Antam ya gitu. Itu pilihan yang agak sulit karena keduanya tipis-tipis saja ya, sedangkan Inco ini berbeda ya, berbeda. Kenapa performance harga sahamnya juga berbeda? Mohon maaf ya, Inco jauh lebih baik, nggak bisa dibandingkan dengan Antam dan Tins ya secara fundamental ya. Itu sangat gampang untuk menentukan Inco, Tins, Antam ya pasti Inco ya kalau ngeliat fundamentalnya loh ya. Dan itu sangatlah wajar harga sahamnya seperti ini ya, harga sahamnya lebih baik, jauh lebih baik ya dibandingkan kedua saham tadi. Tapi kalau pertanyaannya Antam dan Tins, saya akan mungkin agak sulit ya, ini Antam mungkin ya. Coba dicek lagi gitu. Oke, di harga berapa bisa buy Telkom untuk invest? Dan tahu kapan waktunya beli Telkom? Tidak hanya Telkom, untuk invest di saham-saham big caps, terutama yang movers, ya kita harus melihatnya, kacamata kita adalah indeks. Ya, indeks itu kapan dia jatuh, disitulah kesempatan kita untuk beli. Ya. Kita harus bisa mengkalkulasi target turun indeks dengan saham tersebut. Kita ambil contoh ini Telkom ya. Waktu-waktu terbaik masuk pasti saat market crash ya. Di tahun-tahun penurunan wajar ya tidak akan menarik. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh timing terbaik masuk saham Telkom. Pertama di bulan Maret 2020, kedua di bulan Oktober November ini bottom ya jadi bottom. Oke, 2000 sekian kita ambilkan contoh ya. Nah ini kita ambil contoh di Peer. Kita tidak pernah mengakumulasi saham seperti Telkom di waktu-waktu yang seperti sekarang ini, turun-turun kecil. Nah kita masuk tepat di bottom ya. Nih contohnya bulan September nih, kita waktu itu akumulasi 2 saham ya, Telkom dan Penin Bank. Bank Pan ya, ini Bank Pan. Waktu itu tanggal 14 bulan 9 2020. Telkom waktu itu di 2810 sampai dengan 2750 ya. Dengan PNBN waktu itu 700-an, harga sekarang 1700 harganya. Seperti itu. Dan ini akumulasi terakhir kita di bulan November tanggal 2 di 2500-an. Setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk masuk ya. Harga saham Telkom ngibrit ke atas dan kita Peer bisa dicek tidak pernah mengakumulasi lagi. Dan justru kita take profit gitu ya. Gitu, saat orang lain mungkin melihat ini baru mau masuk, kita mungkin mulai distribusi karena memang concern kita sistem di Peer dan Peer itu adalah growth investing. Growth investing ya nggak akan pernah masuk ketika
tidak ada peluang pertumbuhan signifikan. Kalau di tahun-tahun normal dia akan mencari growth stock yang tumbuh lah, sedangkan kayak Telkom ini ya dia moderat. Jadi dia akan memberikan opportunity ketika memang market sedang diskon. Ketika tidak diskon ya tipis-tipis aja gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ini secara teknikal dia turun ya. Turun, dan mungkin ini akan memberikan peluang berikutnya. Tapi kita saat ini sampai dengan hari ini belum melakukan akumulasi di saham Telkom juga. Kita masih fokus di banyak sekali yang masih belum kita bisa akumulasi, karena sebenarnya ya banyak saham yang saat ini lebih baik ya, lebih baik dalam artian pertumbuhannya lebih baik, harga sahamnya juga sedang turun gitu ya. Jadi kita masih mencari timing yang lebih baik lagi untuk masuk di saham blue chip seperti Telkom ini. Seperti itu. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. INCF apa? Tanya apa? INCF technical atau fundamental? Ya, jadi sekali lagi ya, apabila Anda ingin memberikan ide, berikanlah selengkapnya ya. INCF untuk trading misalkan seperti itu. INCF tanya teknikalnya seperti itu. Ya, jangan seperti ini ya. Oke, SMDR target turunnya sampai mana? Untuk invest jangka panjang, soalnya udah floating loss 35%. Wah, dalam ya, 35%. Niatnya mau tambah ini ya. Itu ARB 2 hari gara-gara stock split ditunda. Ya, apapun itu, mau stock split kayak mau rekisu, kalau turun ya ngapain gitu ya. Dan Anda perlu tahu SMDR itu sudah posisinya sudah tinggi ya. Anda beli 35% itu belinya di harga berapa? Coba kita cek. SMDR mungkin di harga 3.000-an ya. 3.000 berapa? 3.100 ya, 3.100, 3.000 ya, di atas 3.000 lah intinya ya. Nah, untuk kembali ke sana itu sulit ya. Nah, kita untuk menambah sebuah posisi yang sudah terlanjur nyangkut ya, nyangkut 35% ini nyangkut ya, itu kita harus tahu alokasimu berapa. Misalkan di peer ya, invest di saham misalkan Telkom itu pasti besar porsinya. Kenapa begitu? Capnya besar, efeknya besar kalau kita masuk ke situ. Kalau kita masuk kecil, karena saham ini capnya besar, kita nggak bisa mengharapkan dia naik seperti Temas yang bisa 600%. Otomatis alokasi kita, kalau kita mau dapat yang return yang bagus ya, alokasi kita harus besar di situ. Nah, sedangkan ini kita nggak tahu berapa persen dia sudah masuk. Yang ada informasinya hanya floating loss 30-an%. Ya, jadi kita menambah atau tidak tergantung Anda sudah masuk di berapa persen alokasinya. Jadi kita nggak asal beli. Kalau beli habis duitmu ya. Jadi kalau kita beli ya kita harus sesuai dengan porsi kita yang kita rencanakan sebelum kita beli. Misalkan kita mau invest SMDR, kita mau invest dana kita misal 1M, kita mau invest 250 juta.
Misalkan kita baru beli 100 juta, nah kita masih bisa beli lagi. Kalau kita investnya 250 juta kita sudah beli dan harga sahamnya turun, kita tambah lagi, itu namanya menambah beban portofolio. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya ya, karena saya nggak tahu nih berapa persen dia sudah masuk. Ya, target turunnya sampai mana gitu ya. Nah, ini dia kan sudah selesai partinya ini. Nah, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, pola-pola sebelumnya, setelah party selesai dia akan turun. Setelah mencapai target turunnya bukan naik, tapi dia konsolidasi panjang. Masalahnya kuat nggak Anda megang untuk kembali ke angka modal? Belum bicara untung, ke angka modal, ya. Dan ini sedangkan ini kemungkinan besar secara teknikal sekali lagi ini masih turun ke bawah. Anda harus siap itu ya, gitu. Dan SMDR ini juga bukan opsi terbaik untuk invest di saham pelayaran ya. Anda sudah nonton video komparasi dengan Temas ya, harusnya sudah tahu ya kenapa kok SMDR tidak saya pilih di Peer dan Peers ya. Ini paling tidak dia masih akan turun ke 17.700-an satu ya. Mohon maaf ya ini ya, kalau punya ya saya akan kasih tahu apa adanya, apa yang saya lihat. Perkara nanti benar atau salah ya biarkan market yang menjawab ya. Dan ini bisa kembali ke konsolidasinya di area 600-an, di bawah 1000 ya, di bawah 1000. Betapa kejamnya ya, seperti itu ya. Bisa terjadi. Kalau Anda nggak tahu plan investing plan itu seperti apa, ya kan dibuat seperti ini ya. Beli ketinggian, nggak punya plan, udah ya. Itu ingat itu ya. Jadi semoga ada kenaikan. Kita harapkan ya, dia paling tidak ada kenaikan dulu. Bisa Anda bisa sell on strength dulu mungkin. Kalau Anda mau silahkan ya, itu keputusan Anda. Di angka 21 atau di angka 22 ya. Kalau di atas itu bagus, berarti dia masih bisa lanjutkan uptrend. Tapi kalau cuma naik di angka-angka itu, ya itu adalah bagian pullback ya. Seperti itu untuk SMDR. Sudah saya jawab ya. Nah ini saham properti yang bagus dibeli saat ini buat investasi apa? Ya saya nggak bisa bilang. Anda silahkan kasih ide di sini. Bagus nggak buat invest seperti itu aja ya. Gitu. Maaf volume suara kurang keras. Ya mohon maaf ya. Mungkin ya keterbatasan suara saya memang seperti ini nih. Penghabisan saya setelah saya seharian memantau market, suara saya batasannya seperti ini ya. Kita coba keras-kerasin ya, seperti inilah suara saya dari dulu ya. Jadi mohon maaf apabila suaranya kurang keras atau kurang terdengar, tapi paling tidak Anda tidak perlu mendengarkan suara saya yang merdu atau yang nyaring banget gitu ya. Paling enggak informasinya Anda dapatkan. Ya Anda bisa ulang-ulangi juga videonya kan, seperti itu. Ya seperti itulah yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan informasi yang menguntungkan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Bisa pelajari lagi, bisa kembangkan lagi, bisa analisa lagi. Kalau Anda melihat saham yang kita bahas bagus, jangan ditelan mentah-mentah. Buat trading plan, buat investing plan, apalagi invest itu komitmen jangka panjang. Jangan sampai Anda hanya melihat saham itu naik kemudian Anda beli tanpa melihat terlebih dahulu apa bisnisnya, bagaimana dia kinerjanya, seperti itu ya. Ya takutnya ketika Anda sudah beli ternyata dia tidak lanjut naik atau malah justru turun, Anda kebingungan dan ya akhirnya nyangkut gitu ya. Jangan sampai ya kan, karena ya kita itu orang kecil ya, invest dana terbatas. Jadi uang itu harus dikelola dengan baik, di-manage dengan baik. Risiko itu ada dan tidak ada investasi yang 100% berhasil, pasti ada yang rugi. Maka dari itu jangan sampai sekali kerugian itu menghabiskan modal Anda gitu loh. Dieman-eman gitu loh bahasa Jawanya. Jangan sampai waktu belajar, kan pemula banyak yang masih perlu belajar. Jadi uang itu digunakan bertahap ya, saran saya. Misalkan Anda punya dana 1M, Anda mau baru belajar nih, pakai dululah 25 juta untuk belajar memahami bagaimana mengambil putusan berdasarkan teknikal. Misalkan ada trading, mengambil putusan berdasarkan fundamental. Kalau sudah bagus hasilnya, baru top up bertahap. Bukan top up karena averaging down, bukan.
top up karena Anda sudah menghasilkan dengan uang kecil. Oke? Itu loh. Ya. Top up karena Anda sudah menghasilkan dengan uang kecil. Bukan top up karena Anda rugi dengan uang kecil, semakin rugi. Jangan dibalik-balik, ya. Itu rumusnya. Tidak ada orang instan di market. Ya, semua butuh waktu. Ya, semua butuh pembelajaran. Pembelajaran itu ya bisa dari orang lain, bisa dari diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan berpikir pragmatis. Punya uang besok untung seperti itu. Belum tentu. Ya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat mencerahkan Bapak Ibu semua. Ambil yang baik yang menurut Anda cocok. Yang tidak cocok ya silahkan diabaikan saja. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan kirim ide saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.